Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kesehatan yang Allah berikan, rasa aman yang Allah karuniakan, dan taufik yang Allah anugerahkan menjadikan kita semua mudah untuk hadir di majelis-majelis keilmuan. Sebuah majelis yang orang-orang yang menghadirinya akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah majelis yang orang-orang yang berada di dalamnya mereka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah majelis yang orang-orang yang melangkahkan kaki menuju ke tempat tersebut akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan jalannya ke surga. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surat Asy-Syura. Dan kita telah sampai pada ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka orang-orang yang berbuat kesyirikan itu memiliki sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala malam ya'dzam bihillah, yang tidak disyariatkan untuk mereka, agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasannya manusia terbagi menjadi 3 pembagian. Ada orang-orang kufar, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb mereka. Kemudian ada orang-orang yang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada orang-orang yang musyrik, yaitu mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala dan di sisi lain mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mulia ini, surat Asy-Syura pada ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apakah mereka ini memiliki sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur jagat raya, yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan madarat kepada para manusia, sehingga mereka membuat syariat-syariat sendiri yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Diingatkan kepada kita para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa yang berhak membuat syariat, membuat aturan dalam agama ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada manusia yang membuat aturan sendiri, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum. Seandainya bukan karena adanya ketetapan untuk menunda siksaan untuk mereka, laqudiya bainahum, niscaya akan disegerakan siksaan untuk mereka di dunia. Kita tahu bahwa di antara perbedaan umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umat yang sebelumnya. Kalaulah umat-umat sebelumnya melakukan kesalahan, melakukan penyimpangan, maka segera turun azab untuk membinasakan mereka semuanya. Umatnya Nabi Nuh, kaum Nuh, ketika mereka melakukan kesyirikan, bahkan memperlakukan Nabi Nuh dengan perlakuan yang tidak baik, maka mereka ditimpa dengan tufan yang menghabiskan semua
dari mereka. Demikian pula yang terjadi di kaumnya Nabi Salih, kaum Tsamud, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, dan kaum-kaum yang lainnya. Mereka ketika melakukan kesalahan, maka langsung diturunkan siksaan untuk mereka. Adapun untuk umat Muhammad SAW, maka mereka tidak akan ditimpa dengan siksaan yang menyeluruh, yang menghabiskan semua manusia di muka bumi ini. Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum. Seandainya tidak adanya ketetapan yang menunda siksaan mereka, niscaya mereka akan dibinasakan semuanya. Wa innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim, melakukan kesyirikan, maka mereka mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat. Kezaliman yang terbesar adalah ketika seorang meletakkan penyembahan yang seharusnya hanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada selainnya. Zalim adalah seorang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makhluk yang seharusnya tidak disembah tapi dijadikan sebagai sembahan, maka itu adalah bentuk kezaliman. Sehingga Allah menyebut di akhir ayat yang ke-21 ini, wa innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim, yaitu berbuat kesyirikan, mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, taradz zalimina musyfikina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim. Engkau akan melihat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan, musyfikina, mereka itu ketakutan. Kapan mereka ketakutan? Ketika berada di mahsyar pada hari kiamat. Kenapa mereka ketakutan? Mimma kasabu, karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan, karena kemaksiatan, dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Wa huwa waqi'un bihim, dan mereka pasti mendapatkan siksaan yang telah dijanjikan kepada mereka. Siksaan itu akan menimpa kepada mereka. Jadi orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur mereka pada hari kiamat, maka mereka bangkit dalam kondisi ketakutan, karena mereka dapatkan balasan dari keburukan yang selama ini mereka lakukan. Mereka sudah tahu balasan yang akan mereka dapatkan sejak mereka berada di alam kuburnya. Setiap pagi dan petang dibukakan satu lubang, satu pintu yang mereka bisa melihat siksaan mereka yang ada di neraka. Dibukakan setiap pagi dan petang, sehingga pada hari kiamat maka muncul ketakutan pada diri mereka, karena adab yang sudah mereka lihat setiap hari itu akan mereka rasakan setelah terjadinya hisab pada hari kiamat. Walladzina amanu wa amilus salihat. Adapun orang-orang yang beriman dan mengisi hari-harinya dengan amal salih, fi raudatil jannat, maka mereka berada di taman-taman surga. Taman-taman surga adalah sebuah tempat yang sangat indah di surga, yang banyak tumbuh-tumbuhannya dan sangat indah sekali pemandangannya. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Mereka mendapatkan apa yang mereka kehendaki di sisi Rabb mereka. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Mereka mendapatkan nikmat yang sempurna, nikmat badan, nikmat jiwa, di tengah-tengah orang-orang yang berbuat zalim sedang disiksa di dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-23, "Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat." Itulah karunia berupa kenikmatan surga yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menggembirakan para hamba-hambanya yang beriman dan beramal salih. Orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan ujian ketika di dunia. Mereka mendapatkan perlakuan buruk dari orang-orang kufar dengan makar-makar mereka. Maka busyra yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman adalah berupa surga yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Sehingga ketika seorang muslim dan muslimah
dalam kondisi di bawah, maka hendaknya dia ingat, insya Allah orang-orang yang beriman akan dimudahkan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang ketika dia melangkahkan kakinya ke surga, maka itu akan melupakan semua kesedihan, semua kesusahan, semua kepedihan yang dialami ketika di dunia. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik Quraisy, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta kepada kalian ajar. Aku tidak meminta kepada kalian upah dari harta kalian ketika aku menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah ini. Ini sebagai bantahan bahwa Nabi SAW berdakwah itu bukan untuk dunia, bukan ingin mendapatkan harta, bukan ingin mendapatkan kedudukan di kaumnya, tapi beliau ingin mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan manusia, mengajak mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Qul la as'alukum alaihi ajran. Katakanlah kepada mereka, aku tidak meminta kepada kalian ajran, harta-harta kalian, upah dari kalian, illal mawaddata fil qurba, kecuali kasih sayang di dalam kekeluargaan, kecuali kasih sayang kalian kepadaku sebagai kerabat kalian, maka hendaknya kalian tetap menyambung hubungan kekerabatan antara aku dengan kalian. Kita tahu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari suku Quraisy, suku yang terhormat yang ada di Mekah. Suku Quraisy memiliki keutamaan dari suku-suku yang lainnya. Merekalah yang punya hak untuk mengganti kiswah Ka'bah. Merekalah yang biasa menjamu para jemaah haji yang datang ke Baitullah. Dan banyak lagi keutamaan orang-orang Quraisy sampai Allah turunkan surat Quraisy di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Nabi SAW berasal dari suku Quraisy. Kita tahu bahwa semua keturunan orang-orang Quraisy itu memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW, dengan Rasulullah SAW. Sehingga jangan sampai ketika beliau mendakwahkan Islam, mengajak manusia masuk ke dalam agama Islam, yang itu dimusuhi oleh beberapa orang dari kalangan keluarganya, menjadikan keluarga itu, menjadikan mereka memutuskan silaturahim dengan Nabi SAW. Sebagaimana dikisahkan atau diriwayatkan dari Tawus rahimahullahu taala, dia berkata, sa'ala rajulun ibna Abbasin al-ma'na an qawli azza wa jalla, kulla as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang menemui Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 68 Hijriah di Taif. Dia jauh-jauh datang dari tempatnya menemui Abdullah bin Abbas tentang makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, tentang tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Quraisy, aku tidak meminta kepada kalian upah illal mawaddata fil qurba, kecuali kasih sayang di dalam kekeluargaan. Faqala Sa'id ibn Jubair, maka berkata Sa'id bin Jubair adalah muridnya Abdullah bin Abbas, qarabatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan yang dimaksud adalah kerabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbasin, berkata Abdullah bin Abbas, ajilta inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun batnun min Quraisyin illa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihim qarabatun. Engkau telah terburu-buru, sesungguhnya tidaklah ada suku dari Quraisy, tidaklah ada seorang pun dari suku Quraisy kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kekerabatan atas mereka. Jadi semua orang-orang Quraisy itu kalau kita runut, maka mereka memiliki jalur darah
jalur kekerabatan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fanazalat, maka turunlah firman Allah ini, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak meminta kepadamu satu upah atas seruanku, atas dakwahku, kecuali kasih sayang di dalam kekeluargaan. Illa antasilu qarabata ma baini wa bainakum. Jadi beliau ingin bahwa tetap terjalin hubungan kekerabatan antara beliau dengan orang-orang Quraisy. Lihatlah bagaimana Nabi SAW tetap menjaga hubungan kekerabatan ketika beliau ditunjuk sebagai seorang nabi dan rasul di usia 40 tahunan, dan beliau dimusuhi oleh kaumnya, bahkan dari kalangan kerabatnya memusuhi beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tetap menjaga hubungan baik dengan mereka, tidak menyakiti mereka. Bahkan beliau tahu bahwasanya dakwah beliau di tengah-tengah masyarakat ditentang oleh sebagian keluarga mereka dari kalangan orang-orang Quraisy, maka beliau tidak ingin orang-orang Quraisy memutuskan hubungan silaturahmi dengan beliau sallallahu alaihi wasallam illal mawaddata fil qurba. Ini mengingatkan kepada kita para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bisa jadi di antara kita yang sudah hijrah, mereka akan berhadapan dengan perlakuan yang tidak baik dari kalangan keluarganya. Mungkin dia dimusuhi oleh orang tuanya, dia tidak diperlakukan baik oleh pamannya, saudaranya. Maka ingat bahwa kita hijrah dari kegelapan menuju hidayah sunnah ini jangan sampai menjadikan terputusnya silaturahmi. Kita tetap menjalin hubungan kekerabatan dengan mereka meskipun mereka tidak sepemahaman dengan kita. Nabi SAW yang dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, beliau tidak ingin terputusnya silaturahmi, sehingga dikatakan illal mawaddata fil qurba. Hendaknya kalian tidak memutuskan silaturahmi antara aku dengan kalian. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, nazid lahu fiha husna, niscaya akan ditambahkan baginya kebaikan. Seorang yang melakukan amalan kebaikan, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan seorang yang menyambung hubungan kekerabatan akan dipanjangkan usianya dan juga akan dimudahkan rizkinya, selain ditambah pahala yang sangat besar. Innallaha ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa para hambanya, dan Maha mensyukuri amalan-amalan para hambanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala amalan kebaikan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-24, am yaquluna naftara 'ala Allahi kadhiba. Bahkan mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengadakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang kafir Makkah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Fa in yasha'illahu yakhtim ala qalbik. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar melakukan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala, yakhtim ala qalbika, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengunci mati hatimu, yaitu mencabut Al-Qur'an yang telah diberikan kepadamu sehingga engkau lupa terhadap Al-Qur'an, dan tidak ada satu kebaikan pun yang bisa masuk kepadamu. Jadi di antara tuduhan yang dilontarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap membuat Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah karya beliau, buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fa iyyasha'illahu yakhtim ala qalbik. Seandainya tuduhan mereka itu benar, bahwasanya Al-Qur'an dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dikunci mati hatinya, sehingga Al-Qur'an itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak akan ingat lagi, bahkan tidak akan ada petunjuk yang bisa masuk ke dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam.
Kita tahu bahwasanya Nabi SAW adalah seorang yang ummi, yang tidak pernah belajar baca dan tulis, dan beliau juga dikenal di kalangan bangsa-bangsa, di kalangan bangsa Arab tidak pernah belajar kepada kabilah-kabilah yang lainnya. Beliau adalah orang biasa, tapi bisa mendatangkan Al-Quran yang luar biasa. Maka bagaimana mungkin beliau bisa? Ini semua menunjukkan bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yamhullahu al-batila wa yuhiqqul haqqa bikalimatihi innahu alimun bidzatis sudur. Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan yang batil dan membenarkan yang benar dengan diturunkannya Al-Quran. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala isi hati, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu siapa yang mendustakan Al-Quran, siapa yang memberikan tuduhan dusta, Allah tahu semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-25, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia yang menerima taubat dari para hambanya ketika hamba itu bertaubat kembali kepadanya, wa ya'fu anis sayyi'at, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memaafkan kesalahan-kesalahan para hambanya, menutupinya serta mengampuninya sehingga tidak menghukum hamba tersebut, wa ya'lamu ma taf'alun, dan Dia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di ayat yang ke-25 ini, sebagian para qurra mereka membaca wa ya'lamu ma yaf'alun. Meskipun qiraah yang masyhur, artinya yang banyak digunakan adalah wa ya'lamu ma taf'alun. Kalau seandainya bacaannya adalah wa ya'lamu ma yaf'alun, maka dhamirnya, kata gantinya kembali kepada orang-orang yang bertaubat, kembali kepada orang-orang yang diampuni kesalahannya. Sehingga terjemahannya begini, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadi. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerima taubat dari para hambanya, wa ya'fu anis sayyi'at. Allah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, wa ya'lamu ma yaf'alun, dan Allah tahu apa yang mereka lakukan. Mereka, dhamirnya ganti ke orang ketiga. Sedangkan ketika ayatnya berbunyi wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah tahu apa yang kalian kerjakan, maka dhamir itu terjadi iltifat, yaitu pergantian dhamir, pergantian kata ganti. Jadi kalau kita terjemahkan, dan Dia yang menerima taubat dari para hambanya, wa ya'fu anis sayyi'at, Allah yang mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, kemudian diganti dhamirnya wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah tahu apa yang kalian kerjakan, bukan yang mereka kerjakan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dengan pembacaan wa ya'lamu ma taf'alun, maka ini adalah salah satu contoh iltifat. Iltifat adalah salah satu ijazul Quran, mengganti dhamir, tiba-tiba berubah dari dhamir orang ketiga berubah menjadi dhamir orang kedua. Jadi dhamir mukhatab dari dhamir ghaib. Sehingga seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengampuni dosa mereka, para pelaku dosa, mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah tahu apa dosa kesalahan yang kalian lakukan. Sehingga kita diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-25 ini. Taubat para jemaah rahimani wa rahimakumullah adalah amalan yang agung. Ketika seorang itu telah tergelincir ke dalam kemaksiatan dan dosa, seandainya di dalam Islam tidak ada taubat, maka seluruh manusia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang hamba, seorang muslim tergelincir dalam dosa, dia telah melakukan dosa dan kemaksiatan, maka ingat, saat itu dia bisa melakukan amalan yang besar pahalanya, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata
Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, taubat merupakan amalan yang agung, amalan yang besar pahalanya. Sehingga kalaulah seorang muslim dia tergelincir dalam dosa, maka dia harus berpikir saat inilah dia melakukan satu amalan yang tidak bisa dilakukan kecuali dalam kondisi yang seperti dia alami sekarang, yaitu dia melakukan dosa, maka dia harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya pahala taubat sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Lallahu ashaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah Subhanahu wa taala ashaddu farhan bi taubati 'abdihi. Allah sangat senang, sangat gembira dengan taubat para hambanya. Hina yatubu ilaihi, ketika dia bertaubat kepadanya. Dan kembali lagi, seorang tidak mungkin akan bertaubat kecuali sebelumnya dia telah tergelincir dalam dosa dan maksiat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala senang dengan taubatnya seorang hamba ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi fallatin, daripada seorang yang dengan perbekalannya dia berada di tengah-tengah padang pasir. Fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabahu, yang tiba-tiba tunggangannya itu, kendaraannya itu hilang, yang di kendaraannya itu ada ta'amuhu wa syarabuhu, makanan dan minumnya, dan dia berada di padang pasir. Fa'aisa minha, kemudian dia pun berputus asa, dia akan binasa di padang pasir itu. Kemudian fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha, dia pun akhirnya mencari sebatang pohon, dia pun beristirahat berteduh di bawah pohon tersebut. Min rahilatihi, dari kendaraannya yang hilang. Fabaina huwa kadzalik, ketika dia putus asa dari kendaraannya yang hilang, dari ontanya yang hilang, idza huwa biha qa'imatun indahu, tiba-tiba setelah dia bangkit, dia tertidur sebentar, kemudian dia bangun, tiba-tiba kendaraannya sudah ada di hadapannya. Fa akhadha bi khitamiha, maka dia pun segera mengambil tali kekangnya. Tsumma qala min syiddatil farah, kemudian dia mengatakan karena saking senangnya menemukan kendaraan yang membawa makanan dan minumannya, maka saking senangnya kata dia, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dia mengatakan, ya Allah, anta abdi, engkau adalah hambaku, wa ana rabbuk, dan aku adalah Rabbmu. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah, dia salah, dia keliru karena saking gembiranya. Kita kembali di bagian awal hadis ini. Kata Nabi SAW, lallahu asyaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilahi min ahadikum kana ala rahilati bi ardi fallatin. Allah itu lebih senang dengan taubatnya seorang hamba daripada hamba tadi. Hamba yang berada di padang pasir, dia membawa tunggangannya yang diisi dengan makanan dan minuman, kemudian hilang. Dan dia mencari kemana-mana tidak ditemukan, sampai dia tertidur di bawah pohon, kemudian bangun, di hadapannya ada onta yang tadi dicarinya. Saking senangnya dia mengatakan dengan ucapan yang sangat fatal sebenarnya, Allahumma anta abdi, ya Allah, engkau adalah hambaku. Ini kesalahan, bahkan kesalahan yang cukup fatal. Wa ana rabbuk, dan aku adalah Rabbmu. Fir'aun adalah orang yang paling kufur karena dia berani mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian, manusia yang paling tinggi. Sedangkan dia mengatakan dia Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena saking senangnya, maka dia pun tidak mendapatkan hukuman dari kesalahannya. Ini menunjukkan bahwa kalaulah orang itu senang sampai terbalik ucapannya karena saking senangnya, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala lebih senang dengan taubatnya seorang hamba daripada hamba ini menemukan perbekalannya hilang di padang pasir. Sehingga ini mengingatkan kepada kita para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang sudah terlanjur ya melakukan dosa,
dia sudah terjadi kesalahan, tergelincir dalam dosa, terutama di dosa-dosa besar, maka coba ingat hadis ini. Allah Subhanahu wa taala senang dengan taubatnya seorang hamba. Karena saat itu tidak ada seorang yang bisa mendapatkan pahala yang besar dari taubat yang bisa dilakukan kecuali oleh orang yang telah berdosa sebelumnya. Sehingga sampai pun dalam keadaan yang di bawah kemaksiatan yang terbesar, kemaksiatan yang besar yang dia lakukan, dia masih berpeluang melakukan kebaikan. Apa kebaikannya? Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata Syekh Sa'di, taubat adalah a'dhamul a'mal, adalah amalan yang sangat agung, yang sangat besar pahalanya. Seorang yang bertaubat, maka dia harus bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang ditaubati di waktu yang akan datang. Meskipun ketika dia kembali tergelincir dalam dosanya, maka taubatnya tetap sah ya. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, inna abdan asaba dzamban wa rubama qala athnaba dzamban. Ada seorang hamba yang dia tergelincir dalam satu dosa. Faqala, dia mengatakan, Rabbi adnabtu wa rubama qala asabtu. Kata dia setelah melakukan dosa itu, wahai Rabbku, yarhamukallah, aku telah melakukan dosa, aku telah melakukan kesalahan. Faghfirli, maka ampunilah aku. Faqala rabbuhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Apakah hambaku tahu bahwasannya dia memiliki Rabb yang bisa mengampuni semua dosa-dosanya, wa ya'khudhu bihi, dan Allah bisa menghukumnya, bisa memberikan siksaan kepadanya. Ghafartu li 'abdi, maka aku berikan ampunan kepada hambaku. Ini yang pertama. Dia melakukan dosa, kemudian diampun dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma makatha ma syaa Allah. Kemudian berjalan fase kehidupan dia beraktivitas, dia melakukan kegiatan lagi. Tsumma asaba dzamban aw aznaba dzamban. Kemudian dia tergelincir dalam dosa lagi yang kedua. Faqala rabbi aznabtu aw asabtu akhar faghfirhu. Kemudian dia kembali mengatakan, ya Allah, aku kembali melakukan dosa yang lain lagi, maka ampunilah aku. Qala a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Apakah hambaku ini tahu apakah bahwa dia memiliki Rabb yang bisa mengampuni dosa dan bisa memberikan siksaan kepadanya? Kemudian Allah mengatakan, ghafartu li 'abdi, aku ampuni dosa hambaku yang kedua kalinya. Thumma makatha ma syaa Allah, kemudian berjalanlah waktu lagi. Thumma adznaba dzamban wa rubama qala asaba dzamban. Kemudian dia pun tergelincir dalam dosa dan kesalahan yang ketiga. Qala rabbi asabtu aw adznabtu akhar faghfirhu. Dia kembali mengatakan, wahai Rabbku, aku telah melakukan dosa lagi, melakukan kesalahan lagi, maka ampunilah aku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Apakah dia tahu bahwa dia memiliki Rabb yang bisa mengampuni semua dosa dan bisa menghukumnya? Ghafartu li 'abdi thalathan, aku telah memberikan ampunan untuk hambaku thalathan, 3 kali. Falyamal ma syaa, maka silahkan dia melakukan apa yang dia kehendaki. Kata para ulama-ulama syurah, ulama pensyarah hadis, bahwa potongan hadis yang menyatakan falyamal ma syaa, lakukanlah sekehendak dia, bukan berarti setelah dia bertaubat 3 kali dia boleh melakukan kemaksiatan lagi. Bukan itu maksudnya. Tapi kalau seorang itu sudah tergelincir dalam dosa taubat, tergelincir dalam dosa taubat sampai 3 kali, maka seandainya dia tergelincir di dosa yang keempat, yang kelima, bahkan seterusnya, maka dia akan selalu mengiringi dengan taubat. Jadi taubat itu menjadikan, di antara syarat taubat adalah dia berazam, berniat untuk tidak mengulangi lagi di waktu yang akan datang. Tapi seandainya dia tergelincir, maka taubatnya tetap diterima. Apa kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika beliau
membahas tentang apakah taubat batal ketika seorang bertaubat dari dosa yang pertama, dia berazam tidak mengulangi dosa, taubat dia, kemudian satu ketika dia tergelincir lagi. Apakah taubat yang pertama itu sah atau masih bermanfaat? Jadi ada syubhat ya yang dibisikkan oleh syaitan, daripada seorang taubat sekarang, jadi dia dosa taubat, nanti dosa lagi taubat lagi, ini kan mempermainkan taubat, itu bisikan syaitan. Mendingan nanti taubatnya itu di akhir, ketika sudah sepuh, ketika sudah tua, ketika sudah akan meninggal dunia, karena udah nggak mungkin melakukan dosa lagi. Saat itulah bertaubat. Maka Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, la tabtulu, taubat itu tidak batal. Jadi kalau orang melakukan dosa, taubat, kemudian dosa lagi, kata Syekh Utsaimin, la tabtulu, taubat yang pertama tidak batal. At-taubatul ula sahihah, taubat yang pertama sah, tetap sah meskipun dia tergelincir dalam dosa lagi. Lakin alaihi an yujaddida taubata lidzambi tsani, tapi dia berkewajiban untuk bertaubat atas dosa yang kedua. Walihada kanatil ibarah, oleh karena itulah inilah makna dari ungkapan al-azmu ala alla ya'uda. Ketika seorang bertobat, seorang harus berazam, bertekad untuk tidak mengulangi dosa. Walaysatil ibaratu bisyarti alla ya'uda, dan bukan diungkapkan dengan kalimat disyaratkan tidak boleh mengulangi. Jadi kita tahu ya, taubat itu kan 3 sebenarnya. Menyesali dosa yang telah lalu, berhenti dari dosa itu sekarang, dan berazam tidak melakukan lagi di waktu yang akan datang. Jadi kalimatnya al-azmu ala alla ya'uda, dia berazam, bertekad tidak mengulangi lagi, bukan disyaratkan dia tidak mengulangi lagi, bukan itu. Karena kalau disyaratkan tidak mengulangi lagi, maka besar kemungkinan dia akan tergelincir, sehingga taubatnya tidak sah. Tetapi cukup azam, tekad kuat, meskipun di waktu yang akan datang pertahanannya bisa runtuh, dia kembali tergelincir di dosa yang sama. Yang jelas bahwasanya seorang yang bertaubat kemudian dia kembali melakukan dosa, itu tidak membatalkan taubatnya yang pertama, tetapi dia harus berkewajiban taubat untuk dosa yang kedua lagi. Seorang hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya dan tidak memberikan hukuman kepadanya. Namun yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama adalah, apakah dosa itu tetap tertulis di kitab catatan amalannya atau tidak? Ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Jadi ketika seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sepakat mereka di antara bentuk diterimanya taubat adalah dia tidak akan dihukum pada hari kiamat. Dia tidak akan mendapatkan siksaan pada hari kiamat. Itu konsekuensi taubat yang diterima. Yang jadi masalah adalah apakah dosa itu masih ada dalam kitab catatan amalannya atau tidak. Sebagian para ulama, diantaranya adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menyebutkan bahwa ketika seorang sudah bertaubat, maka catatan amalannya pun dihapus. Jadi malaikat itu tidak lagi ada catatan bahwa dia melakukan dosa di hari ini, di jam ini, tidak ada lagi, hapus. Bersih sampai bekas-bekasnya pun tidak ada. Jadi sebagian dari para ulama-ulama yang mutaqaddimin, ulama-ulama yang dahulu, mereka berpendapat bahwa tidak ada bekas sama sekali, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wallahu taala alam ya, pendapat yang lebih dekat dengan dalil ya. Kalau kita melihat dalil-dalil di kalangan yang ada di hadis maupun perkataan para ulama, maka catatan dosa itu masih ada, tetapi hukumannya tidak ada. Kenapa masih ada? Agar hamba itu bersyukur atas ampunan yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi kalau nanti nggak ada catatannya, maka dianggap biasa. Tapi ketika dia tahu dia dulu punya dosa, kemudian Allah ampuni, maka dia bersyukur.
Artinya seharusnya dia masuk ke dalam neraka karena diampuni dosa-dosanya, maka dia pun dimasukkan ke dalam surga. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini ya, adalah sabda Nabi SAW yang menyebutkan, yadnul mu'minu hatta yad'a alaihi kanafahu. Seorang yang beriman didekatkan kepada Rabbnya, ini dihisab. Ada orang yang beriman, dia dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, fayuqarriruhu bidzunubi. Dia pun ditanya dia pun diperintahkan untuk mengakui dosa-dosanya. Sampai dikatakan, ta'rifu dzamban kadza? Engkau kenal enggak dosa ini? Engkau pernah enggak melakukan dosa ini? Yaqulu, dia mengatakan, a'rif, aku kenal ya Allah, aku tahu dosa itu. Fayaqulu rabbi a'rif marratain. Kemudian dikatakan, dosa ini bagaimana? Iya, aku kenal ya Allah, itu dosa yang aku pernah lakukan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu satartuha fid dunya. Aku telah menutupi dosa itu di dunia, fa'aghfiruha lakal yauma. Maka hari ini aku mengampuni dosa-dosamu. Sehingga dia bersyukur. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa orang yang disebutkan dosa-dosanya, dia berpikir hari itu dia binasa. Karena dia lihat, dosanya banyak sekali ternyata. Dan dia berpikir bahwa dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosanya. Ini menjadi dalil bahwa meskipun seorang telah bertaubat, tetap ada catatannya. Ada catatannya. Apa kata Bilal bin Sa'ad rahimallahu taala, yang ucapan dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata Bilal bin Sa'ad, innallaha yaghfiru dzunuba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa, walakin la yamhuha min sahifati hatta yufiqahu 'alaiha yaumal qiyamati wa intaba. Kata Bilal bin Sa'ad rahimahullahu taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa, walakin la yamhuha min sahifati. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghapusnya dari catatan amalan dia. Tetap ada dosa itu tulisannya. Hatta yufiqahu 'alaiha yaumal qiyamah. Sampai Allah akan tunjukkan kepada pelakunya pada hari kiamat, wa intaba, meskipun pelakunya sudah bertaubat. Jadi wallahu taala alam ya, pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil, seorang yang melakukan dosa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan dosanya tidak berefek hukuman, tidak berefek siksaan, tapi tetap catatannya ada. Dan di antara hikmah kenapa ditulis tidak dihapus catatannya adalah agar dia bersyukur bahwasanya dia diampun dosanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui taubat yang dilakukannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-26, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus salihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum adzabun syadid. Dia mengabulkan doa orang-orang yang beriman dan beramal salih, wa yaziduhum min fadlihi, dan dia menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Wal kafiruna lahum adzabun syadid. Adapun orang-orang kafir, mereka mendapatkan siksaan yang keras. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang-orang yang beriman dan beramal salih. Bahkan tidak hanya mengabulkan, disebutkan di dalam ayat ini, tidak hanya yastajibu, tetapi wa yaziduhum min fadli. Artinya Allah menambah kepada mereka karunia-Nya apa yang tidak mereka minta. Jadi misalnya ada seorang hamba yang beriman, dia minta kesehatan, misalnya begitu, ya Allah berikanlah aku kesehatan agar bisa melakukan berbagai amalan kebaikan, maka tidak hanya dikabulkan apa yang diminta, wa yaziduhum min fadli, Allah pun tambah, tidak hanya sehat, ditambah hartanya, ditambah kebahagiaannya, ditambah nikmat-nikmat yang lainnya, ditambah sesuatu yang tidak diminta oleh hamba tersebut. Adapun orang-orang yang kafir, maka mereka mendapatkan siksaan yang keras pada hari kiamat. Doa orang-orang yang beriman akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
selama tidak ada penghalang-penghalangnya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di sini, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus shalihat. Allah akan mengabulkan permintaan orang-orang yang beriman dan beramal salih, bahkan tidak hanya dikabulkan, wa yaziduhum min fadlih. Allah akan tambah dari karunia-Nya. Artinya yang tidak mereka minta, Allah akan berikan. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana bentuk pengabulan doa. Pengabulan doa para jamaah rahimani wa rahimakumullah itu ada 3 bentuknya. Selama tidak ada penghalang-penghalangnya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin," tidaklah ada seorang muslim, yada'u bida'watin, yang dia berdoa dengan sebuah doa, laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin, yang di dalam doa itu tidak berisi dosa dan tidak pemutusan silaturahim. Ini menjadi isyarat doanya tidak ada penghalangnya. Karena yang menjadi penghalang doa diantaranya adalah isinya dosa. Isinya adalah memutuskan silaturahmi. Dan diantara penghalang doa, yang berdoa makanannya haram. Diantara penghalang doa ketika yang diminta itu terburu-buru. Ada beberapa penghalang-penghalang doa. Kalaulah ada seorang muslim yang dia berdoa, ringkasnya tidak ada penghalang-penghalang doa, maka illa a'tahu Allahu biha ihdal thalathin, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 1 dari 3 peluang pengabulan. Apa bentuk pengabulannya? Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama akan diberikan apa yang diminta dalam doanya. Ketika dia minta keselamatan, Allah selamatkan. Ketika dia minta harta, Allah berikan harta. Allah beri seperti yang dia minta. Itu bentuk pengabulan yang pertama. Bahkan tadi kalau kita kaitkan dengan ayat tadi, ditambah lagi. Wa yaziduhum min fadli. Dia minta harta, diberikan yang lainnya, yang tidak terfikir, yang tidak dia minta. Kemudian yang kedua, bentuk pengabulan yang kedua, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Yang kedua adalah disimpan menjadi pahala untuknya di akhirat. Jadi dia misalnya minta harta, Allah tidak berikan harta, tetap penghasilannya segitu-segitu aja. Tetapi doanya yang selama ini dipanjatkan dirubah dalam bentuk pahala yang akan diberikan pada hari kiamat kelak di akhirat. Kemudian yang ketiga, wa imma an yansarifa anhu min su'i mithlaha. Atau yang ketiga, dia dihindarkan dari keburukan yang semisalnya. Jadi ada 3. Diberikan apa yang diminta, dirupakan pahala pada hari kiamat, atau dia dihindarkan dari keburukan yang semisal. Misal, ada orang yang dia minta harta misalnya 10 juta. Dia gak punya uang, dia minta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku harta 10 juta. Misal begitu. Sampai dia meninggal, dia tidak mendapatkan uang itu. Misalnya begitu ya. Tapi kalau direnungkan, ketika di sebuah perjalanan terjadilah kecelakaan, yang lain semuanya cedera, bahkan ada yang meninggal dunia, dia hanya luka-luka ringan. Itu kalau dirupiahkan nilainya, teman-temannya yang kecelakaan itu bisa sampai puluhan juta, dan dia selamat, paling cuma luka ringan. Meskipun secara hitung-hitungan dia posisinya di belakang lebih aman, tapi yang jelas dia diselamatkan dari keburukan, dan itu adalah bentuk pengabulan doa yang selama ini dia panjatkan. Ketika mendengar hadis ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa pengabulan doa itu ada 3, sehingga tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan selama terpenuhi syarat-syaratnya, artinya tidak ada penghalang-penghalangnya. Maka kata para sahabat, idzan nukthiru, kalau begitu wahai Rasulullah, kami akan banyak berdoa. Qala Allahu aktsar, kata Nabi, Allah lebih banyak mengabulkan doa-doa kalian. Jadi kembali mengingatkan para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa semua doa orang-orang yang beriman akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak diberikan seperti apa yang diminta. Kadang dirupakan menjadi pahala, dan kadang diselamatkan dari keburukan yang senilai semisal dengan doa yang dimintanya. Jadi jangan sampai terfikir anak sudah berdoa bertahun-tahun tidak ada perubahannya. Mungkin tidak dalam perubahan itu ya, tapi dirupakan dalam pahala atau diselamatkan dari keburukan yang semisal.
Taib ayat yang terakhir yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi." Jika Allah Subhanahu wa taala basatar rizqa, melapangkan rizki untuk para hambanya, labaghaw fil ardi, niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Kalau kita kaitkan dengan ayat yang sebelumnya, di antara yang diminta oleh hamba di antaranya adalah dilapangkan rizkinya, dilapangkan, dibanyakkan hartanya. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau basatallahu rizqa li ibadihi, seandainya semua manusia itu dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, labaghaw fil ardi, niscaya mereka akan membuat kerusakan, mereka akan melampaui batas, mereka akan berbuat kezaliman, mereka akan tenggelam dengan syahwat dunia, mereka akan disibukkan dengan harta dunia mereka. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, tapi Allah menurunkan rizki itu biqadar, dengan takarannya, dengan kadarnya, ma yasha, yang Allah kehendaki. Innahu biibadihi khabirum basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan para hambanya dan melihat mereka. Ayat ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, surat Asy-Syura di ayat yang ke-27 ini turun berkenaan dengan para ahlu suffah. Ahlu suffah adalah para sahabat-sahabat Nabi yang mereka tinggal di serambi Masjid Nabawi karena tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki pekerjaan yang mapan. Di antara yang tinggal di sana, jadi Masjid Nabawi ada beberapa sahabat yang tidur di istirahat di Masjid Nabawi, tinggal di sana, jadi bisa ikut pengajiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang tinggal di sana adalah Abu Hurairah, yang tinggal di sana adalah Salman Al-Farisi dan sahabat-sahabat lain. Sahabat yang tidak memiliki tempat tinggal, yang tidak memiliki pekerjaan yang mapan, mereka lah disebut sebagai ahlu suffah. Ayat ini turun berkenaan dengan ahlu suffah yang punya keinginan seandainya mereka punya harta. Mereka melihat beberapa sahabat, pedagang, saudagar, orang-orang kaya dari kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Apa kata Amr bin Al-Huraith? Ia mengatakan, nazalat hadhil ayah fi ahli suffah. Ayat ini turun berkenaan dengan ahlu suffah. Walau basatallahu rizqa li ibadi labaghaw fil ardi. Seandainya Allah bentangkan rizki kepada para hambanya, labaghaw fil ardi, niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Kenapa? Li'annahum tamannau dunya, karena ahlu suffah menginginkan dunia. Jadi mereka tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, tidak punya simpanan. Melihat sahabat-sahabat yang kaya, mereka ingin, seandainya aku dapat kekayaan seperti mereka. Maka disempitkannya rizki bukanlah suatu kehinaan. Sebagaimana Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, falaisa dzikur rizki hawanan wala sa'atur rizki fadilatan. Jangan sampai seorang berpikir ya bahwa rizki itu menjadi parameter kemuliaan, menjadi parameter dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Kata Al-Qurtubi, falaisa dzikur rizki hawanan. Sempitnya rizki, sedikitnya penghasilan bukanlah kehinaan. Wala sa'atur rizki fadilatan, dan dilapangkannya rizki bukanlah keutamaan. Jadi tidak ada bedanya antara orang yang rekeningnya sedikit uangnya dengan yang miliarder. Tidak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara hikmah kenapa seorang itu disempitkan hartanya, dia sulit nyari uang, sulit nyari harta, sulit nyari penghasilan. Di tengah-tengah orang lain itu mudah mendapatkan uang, mendapatkan harta. Di antara hikmahnya agar dia tidak melampaui batas, agar dia tidak tergelincir dalam kemaksiatan. Dia tidak tahu tempat-tempat maksiat karena dia tidak punya uang. Dia tidak tahu tempat-tempat keburukan karena dia nggak punya harta. Apa kata Syekh Amin As-Sinkiti rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran, kata beliau, waqad bayyana jalla wa ala fi ba'dil ayah, dan sungguh Allah jalla wa ala telah menjelaskan di beberapa ayatnya,
hikmata tadyikihi lirizki ala man dayyaqahu alaihi. Di antara hikmah kenapa seorang itu disempitkan rizkinya, kenapa nyari uang kok sulit bagi dia, nyari penghasilan kok sulit bagi dia. Wa dzakara anna min hikami dzalik, dan Allah sebutkan di antara hikmahnya kenapa sulit nyari uang, an bastar rizqa lil insani qad yahmiluhu 'alal baghyi wat tughyan. Di antara hikmahnya adalah jika dia dilapangkan rizkinya, niscaya akan menjerumuskannya 'alal baghyi, di dalam kezaliman, wat tughyan, dan melampaui batas. Jadi bayangkan kalau seorang itu hartanya banyak, maka di hari libur, di akhir pekan, maka mereka mengisi dengan berbagai hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan tergelincir dalam kemaksiatan. Sehingga di antara hikmah kenapa cari uang sulit ya, penghasilan begini-begini aja, hikmahnya kita selamat dari kemaksiatan. Kita nggak berlaku sombong, karena apa yang mau disombongkan? Uang nggak punya, harta nggak banyak ya. Maka itu di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rezeki. Yang terakhir, Nabi SAW menyebutkan, bukanlah dilapangkan harta yang Allah, bukanlah kefakiran yang ditakutkan akan menimpa umat ini. Justru yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW ketika dunia sudah Allah bukakan, sehingga umat Islam mereka berebut dunia, dan mereka pun akan binasa sebagaimana binasanya orang-orang yang sebelum mereka. Nabi SAW bersabda, fa wallahi mal faqra ahsya alaikum. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan akan menimpa kalian wahai umat Islam, walakin ahsya an tubsata alaikumud dunya. Tetapi aku takutkan menimpa kalian justru ketika sudah dibukakannya dunia, dibentangkannya dunia untuk kalian, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana telah dibukakan dunia atas orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, kalian akan berlomba-lomba mendapatkan dunia sebagaimana mereka dulu berlomba-lomba mendapatkan dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka dunia akan menghancurkan kalian, membinasakan kalian sebagaimana dunia telah menghancurkan mereka. Jadi jangan sampai terfikir bahwa kemuliaan, keutamaan itu diukur dengan kekayaan. Bukan. Justru terkadang seorang dijadikan fakir, dijadikan hidupnya pas-pasan, itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak berkesempatan untuk melakukan kemaksiatan dan dosa yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki banyak harta. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga kita dimudahkan dalam memahaminya, dan semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.